Katanya yang galak, saya buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Sukakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Saya Helda Pratiwi, calon guru penggerak angkatan 9 SDN 2 Sukakarya, Kabupaten Garut. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman kepada guru tentang budaya positif. Yang akan kita bahas hari ini konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Baik, yang pertama, perubahan paradigma. Nah, di sini saya mengambil dari menurut Dr. William Glasser ya, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol ya, yaitu yang pertama, maksud miskonsepsi di sini. Jadi konsep kita, ilusi, halusinasi kita ya. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol siswa ya. Kita sering berpikir, kita sering berpendapat ya bahwa kita adalah guru bisa mengontrol siswa ya. Padahal sebenarnya kita tidak bisa mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermartabat. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya di sini, siswa merasa takut sama kita ya. Iya, takut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya kita tidak boleh memaksa gitu, kita tidak boleh memaksa kepada siswa. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita kan sebagai guru sudah dewasa ya. Ya, jadi kita selalu berpendapat bahwa kita itu sudah dewasa, bisa memaksa anak gitu ya. Nah, itu menurut Dr. William Glasser. Dan selanjutnya menurut Stephen L. Covey, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka ajaran kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia. Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Ya, next. Masih semangat ini? Iya, karena udah ini ya, harus selalu semangat. Sebelumnya kita speaking dulu ya. Kalau saya bilang SDN 2 Sukakarya luar biasa ya. SDN 2 Sukakarya Masya Allah ya suaranya. Selanjutnya ya, masih speaking. Kalau saya bilang satu, kalian bilang dua. Bukan dua, kalian bilang hai gitu. Kalau saya bilang dua, kalian bilang asik gitu. Kalau saya bilang tiga, kalian harus
Ditarik atuh. Ya, kedua. Konsentrasi ya, kan kita sebagai guru SD harus selalu ceria dan semangat ya. Tiga. Satu. Iya, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ya pembelajaran dengan paradigma baru ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang maksud di sini berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi itu yang berpihak kepada murid. Kalau kita sekedar memberi materi kepada siswa ya, nah kita tidak tahu ya kebutuhan siswa itu seperti apa, makanya kita harus belajar memberi pembelajaran yang berpusat pada murid ya, sesuai kebutuhannya, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman ya. Nah di sini ada profil pelajar Pancasila ya, yang harus kita yang harus kita capai ya. Yang pertama, kita membimbing siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya, dan berakhlak mulia tentunya. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong ya, bekerja sama. Yang kelima, bernalar kritis, dan yang keenam, kreatif. Sekilas saja ya tentang profil pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya stimulus respon ya. Satu lagi Pak. Nah ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya. Nah mengubahnya seperti apa? Stimulus respon kita ya biasanya realitas kebutuhan kita sama ya. Nah kita ubah ke teori kontrol menjadi realitas kebutuhan kita berbeda. Bukan hanya siswa yang berkebutuhan berbeda itu, kita juga sebagai guru ya pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda gitu ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ubah ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mempunyai pemikiran dan gambaran tentang orang itu berbeda juga ya. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tidak bisa ya. Kita ubah ke teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia gitu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ubah ya yang negatif-negatif itu menjadi semua perilaku memiliki tujuan, jangan ada penyesalan gitu ya. Terus selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya ya, itu salah ya, karena teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri ya gitu. Siswa ya kembali ke siswa juga gitu, kita tidak bisa mengontrol siswa karena siswa sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri gitu. Terus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru ya. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, ubah teori kontrol kita, pemikiran kita menjadi model berpikir menang-menang ya gitu. Selanjutnya itu tentang paradigma ya, paradigma pembelajaran, dan yang selanjutnya disiplin positif ya. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita yang menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dalam diri kita sendiri, dari dalam diri siswa sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan
ya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan ya atau ancaman atau hukuman. Ya ini tujuan disiplin positif. Sebagai pendidik ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam pemahaman perilaku ke arah yang lebih baik ya. Itu jadi disiplin positif ini untuk motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan yang mereka inginkan dihargai gitu. Motivasi ini juga berasal dari diri siswa ya, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi siswa tidak menjalankan disiplin bukan karena bakalan adanya hadiah atau hukuman. Takut gitu. Takut saya mah datang ke sekolah tepat waktu aja, takut sama bapak guru, takut sama ibu guru. Nah, bukan karena itu. Atau saya rajin ke sekolah karena saya agar bisa mendapat hadiah. Jadi itu motivasinya dari eksternal, dari orang lain. Tapi kita harus membuat siswa itu bagaimana caranya kita mendisiplinkan siswa agar siswa itu memiliki disiplin dari dirinya sendiri, dari internal gitu ya. Nah ini selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contohnya gotong royong. Jadi kita ciptakan nilai-nilai kebajikan di sekolah kita, di kelas kita gitu ya. Contohnya gotong royong, seperti mengerjakan piket, jadwal piket gitu gotong royong. Mandiri, toleransi, menghargai antar siswa gitu, menghargai orang lain, empati, percaya diri, kerjasama, kreativitas, dan banyak lagi, masih banyak nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia ya. Nah kebutuhan dasar manusia kita juga ya, kita sebagai guru bukan hanya murid ya, kita juga sebagai guru pasti membutuhkan kebutuhan dasar ini ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar manusia ini sangat penting, sangat diperlukan, bukan hanya siswa saja gitu yang memiliki kebutuhan dasar manusia ya, tapi kita juga sebagai guru membutuhkan kebutuhan dasar manusia ini. Next. Ya silakan Bapak konsumsi dulu ya biar tidak ngantuk. Selanjutnya nih kebutuhan dasar manusia. Masih di kebutuhan dasar manusia, supaya dilakukan setiap manusia tentunya mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan yang kita inginkan ya. Menurut Dr. William Glasser, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia yang sebenarnya banyak ya kebutuhan dasar manusia ini, tapi saya mengambil teorinya dari menurut Dr. William Glasser ya, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang ya, contohnya apa kebutuhan untuk diterima, yang ketiga kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan
Yang ketiga, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, ya. Itu kebutuhan dasar yang pertama, bertahan hidup, ya. Yang kedua, kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kebutuhan rasa sayang dan rasa diterima, ya. Contohnya rasa diterima, dipedulikan. Ketika siswa misalkan siswa itu apa suka caper kayak gitu, itu teh kebutuhan rasa diterima, ya. Jadi kita jangan langsung menjustifikasi bahwa siswa itu good bangor gitu, enggak ya, tapi kita harus mendekati dulu, ya gitu. Terus rasa dipedulikan, terus berbagi, itu rasa dari masih kebutuhan dasar manusia, ya. Kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu penguasaan, ya. Keinginan untuk dianggap, itu ya. Terus memimpin, siswa itu ingin memimpin, ingin menjadi pemimpin. Jadi jangan hanya kita sebagai guru, jangan hanya kalau dalam pemilihan ketua kelas ya kita suka langsung nunjuk, enggak ya, tapi kita harus ini dulu, melalui pendekatan dulu tadi, ya. Terus berprestasi, diakui dan didengar, ya gitu. Jangan cuek-cuek sama siswa teh, bisa juga betul didengar gitu, ya. Ya, betul diperhatikan, betul Bu Ayu. Ya, biar juga betul diperhatikan. Oke lah. Nanti saya akan memperhatikan. Oke. Terus selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu kebebasan, ya. Jadi kita jangan mengekang, memaksa siswa gitu, memaksa siswa karena mereka ingin mandiri, ingin bebas. Terus siswa juga ingin mencoba hal baru gitu. Terus siswa juga mampu mengendalikan arah dirinya. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol siswa, ya, mengekang, memaksa gitu. Terus yang kelima, kebutuhan dasar manusia itu kesenangan. Siswa butuh bermain loh gitu. Jadi kita menciptakan pembelajaran yang ada permainannya, kan? Apalagi di SD kita dengan permainan-permainan, dengan nyanyi-nyanyi gitu. Terus humor, siswa juga butuh humor, nggak terlalu serius mengajarnya gitu. Terus siswa juga butuh tertawa, ya gitu. Next. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia, ya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Goshen. Yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Jadi siswa ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, siswa mendisiplinkan diri atau menuruti kita karena agar tidak dapat hukuman, gitu ya. Nah, ini motivasinya dari ekstrinsik dari orang lain. Nah, bisa saja kalau motivasi dari ekstrinsik itu biasa saja setelah melakukan aturan kita gitu di kelas, setelah keluar dari kelas pasti gimana
dipuji sama kepala sekolah, biar menjadi guru yang terbaik gitu dari kepala sekolah. Ada nggak? Nah itu berarti motivasinya dari ekstrinsik dari orang lain. Nah nah kalau motivasi ekstrinsik itu pada dirinya tidak bisa terus berjalan, ya disiplin terus. Nanti kalau udah nggak ada kepala sekolah, pada dia telat gitu, karena kan itu yang dipuji, ibu ayah ibu. Ya, gitu terus, ya itu jadi untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah itu termasuk ke motivasi ekstrinsik, motivasinya dari orang lain. Saya nyapu, ada kepala sekolah lewat, saya nyapu jadi bersih, udah gak ada masalah, tidak nyapu lagi kalau kerja di kelas. Nah itu motivasinya dari ekstrinsik, dan itu disiplinnya tidak akan mulus, tidak akan selamanya gitu ya, bakalan kembali lagi ke awal, ke karakter kita gitu ya. Nah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini mah orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Motivasi ini akan membuat orang punya disiplin positif karena motivasinya bersifat dari internal atau motivasi intrinsik ya. Jadi kita tuh sebagai guru harus bisa bagaimana caranya agar siswa mempunyai motivasi dari dirinya sendiri, dari intrinsik siswa ke depan ya. Siswa percaya diri dalam dirinya, bukan karena takut guru, takut bapak guru, takut ibu guru, harus ke depan ya, bukan karena itu, tapi kita sebagai guru harus bisa memunculkan motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa gitu. Jadi kita bagaimana caranya mengubah motivasi ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik gitu. Next aja. Ya nih, terus mengenai tadi ya, 3 motivasi itu ada istilah hukuman, konsekuensi, restitusi ya. Coba ada yang udah tampil tapi nggak apa-apa, menurut ibu bapak guru hukuman itu seperti apa? Beda dari itu aku. Penjara. Di mana? Penjara. Di penjara hukumannya kata Pak Agus apa? Apa lagi hukuman? Hukuman itu apa? Ini ya? Kucilkan. Dikucilkan, terus itu hukuman. Masih apa hukuman menurut Bapak? Mau pakai mic Pak? Terima kasih kesempatannya. Ya. Kalau menurut pendapat saya, hukuman itu bisa dijadikan benteng. Jadi bukan berarti benteng itu harus dilawan, harus diloncati, tapi setidaknya harus ada rem sehingga kita tidak meloncat ke area yang semestinya. Jadi bukan berarti hukuman itu harus hanya tindakan saja, tapi sebagai kontrol, buatnya kontrol perilaku manusia. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bapak ya, betul sekali ya, itu menjadi kontrol. Hukuman itu kata Bapak Asep ya. Nah ini hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba ya. Terus hukuman itu murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi kita kalau di sekolah ya, kita yang membuat peraturan itu gitu, guru yang membuat peraturan itu bersifat satu arah, tidak disetujui oleh murid gitu ya. Terus selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis, itu hukumannya ini ada 3 istilah hukuman, konsekuensi, restitusi ya. Itu hukuman. Jadi misalnya siswa datang terlambat ke sekolah, atau siswa lagi upacara nih, siswa tidak memakai atribut sekolah, topi tidak dipakai, dasi tidak dipakai. Nah, kita sebagai guru menghukumnya, kamu hormat kepada bendera selama 1 jam.
ya. Jadi bersifat mutualah gitu. Itu hukuman. Terus yang kedua konsekuensi. Menurut Bapak Ibu guru, apa konsekuensi? Silakan Bu. Masih sebetulnya kalau menurut saya itu konsekuensi itu akibat dari perbuatan kita melakukan sesuatu, nah akibatnya kita yang menanggung sendiri. Ada lagi? Pak Reki? Jadi menurut saya terkait dengan konsekuensi itu memang bisa dikatakan adalah sebagai stimulus ekspor. Jadi sesuatu yang memang akan hadir ketika ada sesuatu yang memang menjadi peserta. Misalnya dalam pembelajaran itu seringkali kita mengadakan namanya kontrak belajar. Kemudian adanya peraturan yang memang disepakati. Sehingga memang ketika siswa menyepakati apa yang mereka buat sendiri, mereka memiliki konsekuensi untuk mematuhi peraturan itu. Begitu. Jadi konsekuensi itu adalah sebab akibat. Tepuk tangan untuk Pak Reki. Terima kasih Pak Reki sama Bu Dian. Ya betul ya, konsekuensi itu disepakati atau rencana sesuai peraturan ya. Jadi murid juga tetap dibuat, tetapi murid tetap dibuat tidak nyaman, itu konsekuensi ya. Dan sikap guru selalu memonitor murid ya. Misalnya seperti ini, siswa tidak mengerjakan PR ya, siswa tidak mengerjakan PR. Terus kita ada sama siswa, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Kamu tahu kan konsekuensinya? Kalau tidak mengerjakan PR itu, kamu harus mengerjakan apa? Misalnya di buku aku tidak mengerjakan PR sebanyak 10 halaman. Nah itu konsekuensi. Jadi terencana, tahu siswa yang aturan gitu. Itu konsekuensi. Dan yang ketiga restitusi ya. Apa restitusi? Ada yang tahu tidak? Apa ada yang tahu restitusi apa? Oke. Restitusi itu adalah cara guru dalam menyikapi masalah sehingga anak mampu menyadari dirinya bahwa kesalahannya itu seperti apa dan dia telah melanggar konsekuensi apa. Dan akhirnya anak itu mendapatkan solusi dari permasalahan. Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi yang tahu restitusi itu apa? Suleri? Menurut saya restitusi itu jadi murid harus bertanggung jawab untuk perilakunya, sangat berhubungan sekali dengan konsekuensi ya. Jadi restitusi itu kata Bu Hada juga proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi suatu proses bagi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya, terima kasih ya Ibu, mulai Ibu ya. Ya, kata restitusi saya juga baru mendengar. Silakan Bu. Saya juga ya sebelumnya baru mendengar kata restitusi ini. Semenjak saya di pendidikan guru penggerak, saya baru tahu ya ada istilah kata restitusi gitu. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi ini perbedaannya ya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Tapi kita juga sering melakukan hal-hal istilah-istilah ini ya. Tapi yang restitusi ini saya juga baru tahu dan saya mencoba kita semua di sini sebagai guru-guru kita mencoba mengaplikasikan ini istilah restitusi ini ya. Nah ini 5 posisi kontrol
kontrol guru. Ya, menurut Dian Gruster, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya, yaitu yang pertama sebagai pembuka, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, yang kelima sebagai manajer kita ya di kelas di sekolah. Sudah melakukan mungkin ya sudah selalu mengaplikasikan, selalu menjadi posisi kontrol ini sebagai penghukum. Pernah tidak Bapak Ibu? Pernah ya, saya juga pernah. Yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah kali-kali. Terus sebagai teman, Oh, itu selalu. iya selalu ya. Terus yang keempat sebagai pemantau. Itu kewajiban. Memantau ya, seringnya memantau siswa. Dan yang kelima sebagai manajer. Ini mudah saya, karena saya tidak punya perusahaan, bukan sebagai manajer perusahaan ya. Tapi kita juga seorang guru harus menjadi seorang manajer. manajer kobu ya Bu. Iya. Baik. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Saya ambil contoh satu kasus nih. Siswa tidak melaksanakan jadwal piket sekolah. Suka ada enggak di kelas ibu bapak yang tidak melaksanakan? Terus kalau tidak mengerjakan atau melaksanakan tugas piket, bapak ibu biasanya seperti apa Bu Neng? Hukumannya suka Hukumannya yang pertama mungkin disuruh membantu piket ke hari yang selanjutnya, menjadi piket kelas, atau disuruh mengerjakan tugas yang lain. Apa ya? Ada. Gimana kalau pada itu gimana? Kalau saya malah didenda. Oh didenda. Oke. Nanti kita setelah mempelajari ini penerapan dalam posisi kontrol guru ini, kita bisa melihat kita selalu menjadi apa sih gitu ya. Iya. Kalau Pak Revi, kalau ada siswa yang tidak melaksanakan piket, gimana? Kalau saya saya suruh saja lari. Jadi kadang-kadang, tapi kadang-kadang memang masih bisa dibicarakan baik-baik ya. Karena kan tentunya dalam memimpin kan ada step by stepnya gitu. Sehingga memang ketika satu langkah yang tidak berhasil maka dicoba dengan langkah yang lain. Ya, oke. Kalau Bu Ayu, oke ya. Jadi ini ketika pasti beda-beda ya, setiap guru kita pasti beda-beda dalam menghadapi suatu kasus. Ini kasusnya siswa tidak melaksanakan jadwal piket kelas. Nah ini kalau kita sebagai teori kontrol, kita sebagai penghukum, kita akan nah ini contoh ya. Contoh tadi berdiri di depan kelas selama 1 jam untuk menghukum, atau tadi kata ibu bersihkan bersihkan kelas sendiri gitu ya, itu sebagai penghukum. Terus tadi lari, saya suruh lari, siapa didenda, itu kan penghukum ya, penghukum. Terus selanjutnya pembuat merasa bersalah. Dengan ada kata gini, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak ya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Karena itu pembuat merasa bersalah. Jadi siswa itu merasa bersalah karena telah mengecewakan ibu atau guru itu ya. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman seperti apa? Nah ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya kali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, atau itu ya kali ini saja. Atau ada kali
lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Oh iya, Pak Dewi selalu seperti ini ya. Iya. Itu saya kata sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Setelah pulang sekolah beres-beres sendiri. Dan jangan kamu ulangi lagi. Nah ini kalau sebagai pemantau tahu ya, si siswa tahu kalau tidak mengadakan tiket tahu hukumannya akan apa. Kalau tadi seperti hukum tadi, hukuman kan langsung lari. Itu kan teori kontrolnya ada di kita, bukan ada di guru. Ada satu lagi yang belum. Sebagai apa tadi? Manager. Ya. Nah ini seharusnya kita sebagai seorang guru harus seperti seorang manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu ya. Jadi sebelum menghukum sebagai teman atau sebagai tadi pemantau, kita alangkah baiknya sebagai seorang manajer itu yang menjadi kita sebagai guru itu harus seperti manajer, harus tahu dulu kesalahan si siswa itu apa. Si siswa harus bisa mencari solusinya, mencari kesalahannya sendiri. Gitu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita nanya. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi siswa sendiri yang mencari solusinya. Gitu ya. Siap menjadi seorang manajer? Siap. Ya, nah, kita posisi kontrol apakah aku? Ya, coba pada setelah tadi satu kamu tadi pada lima ya, udah sebagai teman, ya. Oh, sebagai manajer juga. Ya, posisi kontrol apakah aku? Next Pak. Di sini saya ada beberapa ini kalian ibu bapak guru tebak ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai apa? Merasa bersalah. Membuat Bersalah. merasa bersalah. Ada lagi? Tepuk tangan. Ada lagi? Sama semuanya sependapat ini. Membuat merasa bersalah jawabannya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar, Pak Dedi, melakukannya. Menghukum. Merasa bersalah juga. Benar, Pak Dedi. Ada Pak Dedi. Ya, jawabannya penghukum. Jadi kenapa penghukum? Karena si siswa pasti. Ini si siswa pasti. Kamu tidak pernah benar melakukan, si siswa kan merasa sakit hati. Jadi itu merasa gitu ya, penghukum. Selanjutnya, tadi dia bentar dulu ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Hebat, Pak Guru ini tepuk tangan. Masih semangat ini? Coba bentar, Pak Den. Dia semangat betul. Ayo, Pak. Ini operatornya. Ayo lakukan demi ibu ya. Ayo lakukan demi ibu. Itu sudah enak ya. Betul, ayo masuk tangan. Ya, satu lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan pernah dapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Apa? Memantau. Kenapa? Karena kan tahu si siswa kalau tidak mengerjakan tugas tidak akan mendapat nilai. Gitu, masih semangat? Coba ya, kalau konsentrasi, mana tangan kananmu? Mana tangan kirimu? Ya, udah aja. Terima kasih.
sudah konsentrasi. Kami dulu. Nanti aja. Aku perhatian sebagai teman. Oke ya, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ibu? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu sudah ada yang membuatnya, sedangkan keyakinan kelas akan itu hasil dari kesepakatan kelas, semua warga kelas dan keyakinan kelas lebih mendorong siswa untuk sadar. Ya. Tetapi kalau peraturan nantinya ada bentuk hukuman. Seperti itu mungkin. Ya, tepuk tangan untuk ibu. Ada lagi? Ya, next aja langsung Pak. Nah ini, tadi ya betul. Jadi peraturan kelas itu ada ya, ada apanya? Ada peraturannya, ya, ada, ya, udah nyata gitu. Kalau keyakinan kelas itu yakin enggak ya? Nah ini pembentukan keyakinan kelas. Kita di kelas ya selalu membentuk peraturan kelas, ya, bukan keyakinan kelas. Nah ini pembentukan keyakinan kelas kita sekarang sudah sama-sama berdiskusi di sini. Kita mencoba untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing ya, supaya budaya positifnya terrealisasi. Nah ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata, karena peraturannya rinci, ya nyata, terpampangnya ya. Nah yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, ya, itu. Dan pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Contohnya seperti di kelas ya, ini di kelas. Contohnya seperti tidak boleh mengobrol, kan? Dan itu peraturan ya, tidak boleh mengobrol. Ada kata tidak boleh atau jangan menggunakan jaket di kelas. Itu peraturan. Jangan ada kata jangan atau tidak boleh. Itu karena negatif, ya. Rubah kita dengan kata-kata yang positif, dengan keyakinan kelas. Dari kata jangan memakai jaket di kelas menjadi apa? Menjadi apa? Bisa menjadi apa kata-katanya? Berpakaian rapi di dalam kelas, atau tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Harusnya seperti apa? Tidak boleh, ada kata tidak boleh. Harusnya meminta izin apabila mau keluar kelas. Itu ya. Jadi pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif dengan kata-kata positif. Tidak boleh, ada kata tidak boleh dan jangan. Jangan membuang sampah di sembarangan. Nah, tidak seperti itu, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Gitu ya. Terus selanjutnya, keyakinan kelas harus dibuat tidak terlalu banyak, sedikit aja, pendek saja kata-katanya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Gitu ya. Misalnya, tidak boleh berantem di kelas. Rubah menjadi kata positif jadi apa? Rukun lah. Nah, rukun atau saling menyayangi, saling menghargai teman, gitu ya. Hidup rukun, gitu ya. Terus keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Jadi harus yang dapat diterapkan di kelas, ya. Jelas, bukan yang membuatnya juga warga kelas. Iya, betul. Terus selanjutnya, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi
kertas atau menuliskan dulu gitu di board ya. Jadi semuanya siswa harus berpendapat, tidak boleh ada yang tersisihkan gitu. Iya, ya jadi harus sesuai pendapat siswa gitu. Semua siswa boleh sama pendapat siswa satu sama siswa lain boleh gitu. Terus selanjutnya semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mesti ada yang mau dirubah gitu ya. Gitu. Lanjut. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Gitu ya. Jadi memberi kesempatan tadi. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar seperti karton ya, sehingga semua siswa bisa melihatnya. Ya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tadi contoh, jangan berlari di kelas menjadi berjalan di kelas. Kalau berlari itu nanti jatuh gitu ya. Terus bisa ada lagi, jangan mencontek. Jadi apa? Kalimat positif. Jujur. Satu kata, jujur. Ya, jadi harus jujur, jangan mencontek. Tapi kita sering membuat peraturan kelas dengan kata jangan dan tidak boleh ya, tidak boleh. Iya, sebelum jadi CGP saya gitu. Nah sekarang kita harus mulai mengaplikasikan gitu ya. Ya, tapi kan anak kecil belum tahu harus jelas kan intonasinya, perintahnya. Oh iya perintahnya, tapi tetap harus menggunakan kata yang positif gitu. Jangan yang negatif. Barusan kan kalau anak kecil mah tetap sekarang mah jangan bertengkar ya kan. Iya. Boleh berpendapat sedikit. Iya silakan Bu. Dalam hal ini kebiasaan kita itu dirubah ya. Dengan biasa mengatakan jangan itu dihindari. Seperti tadi barusan yang didebatkan sama Mia apa? Jangan berkelahi. Kita buat kesepakatan kelas jangan berkelahi itu dengan saling menghormati antar teman. Seperti itu. Rukun, damai, gitu kan? Jadi untuk mengimbangi perkembangan siswa yang luar biasa saat ini, kita dianjurkan untuk merubah paradigma seperti yang tadi dikatakan sama Melda, merubah paradigma dalam mendidik anak-anak kita dengan salah satunya pembiasaan menghilangkan kata jangan. Begitu mungkin ya Melda? Betul sekali ya. Jadi kita harus mulai merubah kebiasaan kita yang tadinya ada di kelas memberikan peraturan jangan nyontek, tidak boleh bertengkar, dengan kata menghilangkan jangan dan tidak boleh dirubah menjadi kalimat yang positif gitu, ya Bu. Terima kasih Bu pendapat dan tanggapannya. Terus selanjutnya meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut ya. Contohnya berjalan di kelas, mendengarkan guru ya, kan tidak boleh ngobrol, mendengarkan guru, harus mendengarkan guru dan datang tepat waktu. Bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati yang itu ya. Keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati gitu. Terus selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak gitu, tidak terlalu banyak agar mudah diingat gitu. 3-7 keyakinan atau prinsip keyakinan. Jadi jangan terlalu banyak peraturan ini 1, ini 2 sampai 20. Tidak, tapi sedikit saja agar mudah diingat gitu. Terus setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan mendatangani ya. Jadi ditanda
sama guru dan siswanya gitu ya. Terus terakhir keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah diingat. Seperti itu jadwal piket gitu, bagus ya, ditempel di dinding kelas agar semuanya bisa membaca dan mudah diingat. Selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas ya. Yang pertama ada kegiatan tampak seperti, tidak tampak seperti ya. Kegiatan ini dilakukan dengan membagi anggota kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberikan kertas ya. Salah satu kelompok menuliskan huruf T, kapital yang besar, tabel T ya. Guru memberikan salah satu keyakinan kelas kepada tiap kelompok. Dua kelompok dapat diberikan keyakinan yang sama. Jika ada 10 kelompok, kemudian setiap kelompok diminta memberikan pendapat tentang keyakinan tersebut. Tampak seperti, tidak tampak seperti ya. Jadi tampak seperti, tidak tampak seperti itu apa yang dapat dilihat, apa yang dapat didengar gitu. Kalau dapat dilihat kan misalnya tadi memakai seragam sekolah kan tidak boleh memakai jaket di kelas. Itu tampak yang bisa dilihat gitu. Ya kalau yang tidak tampak seperti bisa seperti apa ya? Yang hanya didengar, harus saling menyayangi gitu ya. Selanjutnya yang kedua, kegiatan mempelajari tanggung jawab setiap warga kelas ya. Langkah-langkahnya ini ya, guru membuat bagan berisi 4 kotak. Nanti kita aplikasikan penerapannya bersama-sama gitu ya. Guru masing-masing kotak diisi dengan judul guru tugasnya, murid tugasnya, guru tugasnya bukan apa gitu, dan murid tugasnya bukan apa gitu. Nah, guru bercurah pendapat dengan 2 cara, yaitu mengajak siswa berpendapat secara individu atau membagi murid dalam 4 atau 8 kelompok. Dan setiap kelompok diberikan tugas untuk bercurah pendapat tentang masing-masing tugas guru atau bukan tugas guru ataupun siswa ya. Hasil dari curah pendapat ditempel pada dinding kelas agar dapat dilihat seluruh anggota kelas. Mungkin ini tentang keyakinan kelas dan mempelajari ini ya, mempertanggungjawabkan keyakinan kelas. Bisa caranya bisa berbeda-beda ya. Kita guru kelas ini sama guru kelas ini pasti caranya berbeda. Nah ini tadi ada hukuman penghargaan ya. Nah dihukum oleh penghargaan juga atau hadiah juga atau reward juga itu bisa menjadi hukuman bagi anak, bagi siswa ya. Karena hukuman atau penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi maksudnya bisa menjadi penghargaan itu bisa menjadi tidak efektif ya. Penghargaan suatu benda atau suatu peristiwa gitu bisa membuat atau bisa jadi siswanya bisa menjadi berkecil hati gitu ya, atau rasa kecewa, dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sebelumnya gitu ya. Kita juga harus terus-terusan memberikan penghargaan. Jadi menjadi tidak efektif itu memberikan hadiah kalau terus-terusan kan, jadi si siswanya nuntut, saya ingin mendapat hadiah lagi, jadi hasil kerjanya atau hasil belajarnya itu tidak efektif karena ingin mendapat penghargaan atau hadiah itu. Selanjutnya sebentar lagi ya, masih sebentar lagi, sedikit lagi. Nah, penghargaan bisa merusak hubungan ya. Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri ya dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering, bukan tidak boleh memberikan penghargaan, tapi tidak boleh terlalu sering gitu ya. Jika guru terlalu sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi kayak untuk menyenangkan gurunya. Seperti itu ya. Jadi persaingan juga akan
terus yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan, dan penghargaan bisa menjadi sifat penghukum gitu ya. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat penghargaan gitu. Penghargaan dan menghukum adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang ya. Next. Nah ini segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini ada 3 sisi ya. Yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan. Yang pertama maaf ya, menstabilkan identitas. Yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga validasi tindakan yang salah. Nah segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog ya yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Next, ini terakhir ya, masa terakhir. Nah ini tadi udah next. Menstabilkan identitas ya berdasarkan prinsip membuat kesalahan agar bagian dari proses adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya ada kata-kata berbuat salah itu wajar gitu. Itu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan emosi siswa gitu. Tidak ada manusia yang sempurna itu ya. Terus ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Nah gitu. Jadi si anak tidak tersiun. Ibu atau bapak juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari perusahaan ini gitu. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini Pak Mas. Iya, itu ya. Selanjutnya, yang kedua validasi tindakan. Ini ada 3 sedikit saja ini. Nah, validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia, gitu ya. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya ada anak yang menghilangkan bukunya, terus si anak itu si siswa yang satunya lagi marah, gitu ya. Nah itu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, melindungi bukunya, gitu. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu, gitu. Next, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Contohnya dengan ada kata apa keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang telah disepakati kita bersama gitu. Terus seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Misalnya tidak boleh bertengkar bu, atau harus selalu yang saling menghormati bu. Nah itu ya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah kata-kata tentang menanyakan keyakinan ya. Selanjutnya, nah ini ya, saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi. Terakhir ini. Nah ini validasi tindakan yang salah. Tadi saya sudah menanyakan itu ya, menstabilkan identitas. Nah, kalau datang terlambat ke sekolah itu
Jadi siswa mencari solusi sendiri gitu. Kedengaran ya? Dengaran sama saya. Suara hati. Itu salingnya pakai tangan kalau karena kamera depan. Ya next ya, jadi itu saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi ya. Ini posisi kontrol restitusi ya. Selanjutnya, nah ini ada ciri-ciri restitusi ya, memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran ya. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi itu menguatkan ya. Itu cirinya. Penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Karena sesungguhnya kita sebagai guru atau pendidik adalah hanyalah fasilitator, bukan seorang yang mengontrol diri siswa ya. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya? Saya nanya. Selesai. Ibu